saya Faradila Sardi, saya adalah mahasiswi program pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 di LPTK Universitas Bengkulu. Saya mengajar di sekolah SMP Negeri Karangjaya, sebuah sekolah yang berada di kawasan Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Berikut ini adalah video pembelajaran saya dengan materi persamaan garis lurus. Selamat menyaksikan. Siap belajar matematika? Siap. Ya, di masa yang belum stabil ini, kita belum sepenuhnya terbebas dari virus corona ya. Kalian harus tetap rajin berolahraga, tetap makan makanan yang bergizi, tetap jaga kesehatan, dan yang pastinya tetap selalu berdoa semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam penyakit ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, untuk mengharapkan keberkahan, mengharapkan kemudahan dari Allah, semoga Allah memberikan manfaat dari kegiatan kita pada hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Ibu absen terlebih dahulu. Adli, hadir. Alika, hadir Bu. Dea, hadir Bu. Febi, hadir Bu. Fitri, hadir Bu. Nanda, hadir Bu. Najwa ada? Hadir Bu. Tera, hadir Bu. Tiara, hadir Bu. Ulan, hadir Bu. Yesti, hadir Bu. Ada yang belum Ibu panggil, nak? Ria ya? Iya, Ria. Alhamdulillah semuanya hadir. Siap belajar matematika? Siap. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang gradien. Ada yang masih ingat apa itu gradien, nak? Najwa, apa itu gradien, Najwa? Kemiringan dari suatu garis. Kemiringan dari suatu garis bisa melalui satu titik ya, garis itu bisa melalui dua titik. Kita sudah belajar kalau rumus yang digunakan apa ya ketika satu garis itu melalui satu titik. Rumus yang dipakai siapa mau jawab? Ya, Fitri. M sama dengan Y per X. Iya, M sama dengan Y per X. Jika dia melalui satu titik. Ada juga gradien garis yang bisa dicari dengan kalau dia melalui dua titik. Apa rumusnya? Iya, apa rumusnya? Rumusnya M2 Y2 kurang Y1 per X2 kurang X. Iya, kalau dia ada titik dua titik, titik X1, Y1 dan titik satu lagi nanti X2, Y2. Rumusnya bisa dicari gradiennya berarti Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi 1. Masih ingat? Masih. Hari ini kita akan belajar persamaan garis lurus dalam submateri kedudukan dua garis lurus dikaitkan dengan pembelajaran kemarin tentang gradien dan hari ini ya. Kalian harus bisa nanti menentukan bagaimana kedudukan dua garis lurus itu, apakah dia sejajar ataukah dia betul, apa itu saling tegak lurus. Nanti materi yang akan kita pelajari hari ini itu berguna nanti di pembelajaran selanjutnya. Materi lanjutan. Jadi tetap bersemangat, tetap berusaha, tetap belajar. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke, kita lanjut. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu sudah dalam tiga poin. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan kedudukan dua garis lurus dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menemukan sifat-sifat gradien dari dua garis lurus ya, sifat gradiennya. Kalau dia sejajar, gimana sifat gradiennya? Kalau dia tegak lurus, bagaimana sifat gradiennya? Kemudian peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan gradien dari dua garis lurus. Ternyata dari dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak itu yang berkaitan dengan dua garis lurus itu. Entah dia sejajar, entah dia tegak lurus ya. Pertemuan kita pada hari ini Ibu menggunakan metode discovery learning. Kemudian mode pembelajaran discovery learning, kemudian metode yang digunakan itu ada diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Tujuan sudah Ibu sampaikan. Kemudian nanti di akhir pembelajaran itu kalian akan Ibu berikan tugas individu ya.
Walaupun nanti mungkin dalam posisi tetap berkelompok, tapi tugas individu dikerjakan secara individu. Jadi tetap semangat, ikuti dengan baik kegiatan kita pada hari ini. Oke? Minggu kemarin kita juga sudah membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Silakan tanpa bersuara panjang lebar, tanpa buat keributan, bentuk kelompoknya sesuai dengan yang telah ditentukan ya. Sudah siap? Sudah ya? Paketnya ada? Ada. Udah silakan dilengkapi. Sekarang perhatikan di depan. Kalian pernah lihat bangunan ini? Pernah lihat? Pernah ya? Masih ingat ini menara apa namanya? Menara miring. Menara Pisa namanya. Ada di negara Italia yang menemukan namanya Bonanno da Pisa, makanya namanya Pisa. Jadi kalau nanti yang menemukan Fitri Irmayanti buat nama Menara Fitri, ya. Jadi bersemangatlah dari sekarang, rajin-rajin belajar. Suatu saat nanti kalian menemukan sesuatu, nama kalian yang jadi nama bangunan itu ya, nama monumen itu ya. Ini Bonanno da Pisa, jadi disebut juga Menara Pisa atau Menara Miri. Berkaitan dengan persamaan garis lurus yang akan kita pelajari. Perhatikan di situ. Jika kiri kanan dari menara itu kita tarik garis, apa yang terjadi? Dari dinding menara itu kita tarik garis, apa yang terjadi? Apa yang terlihat? Bisa bayangkan? Fitri, kalau di sini ibu tarik garis, ya, di sebelah situ juga tarik garis, apa yang terjadi? Tegak lurus. Tegak lurus. Garis miring, dua buah garis miring ya, tapi dia sejajar. Kelas 7 kan sudah belajar kan garis dan sudut sejajar, berpotongan, tegak lurus ya. Sekarang ini, tahu gambar ini di mana? Pernah lihat gambar ini di mana nak? Di rumah, di mana saja. Ini gambar apa ini? Tangga. Dari bawah tangga ini terdapat banyak granit, iya kan? Yang kelihatan garis-garisnya ada yang tegak lurus, ada yang bersilangan. Kemudian yang di pagar itu ada garis sejajar. Lihat, ada garis sejajar. Iya, yang kita bahas di sini kan sejajar dan tegak lurus. Sekarang dari dua gambar itu kita buat masalah satu nanti. Apakah terdapat garis sejajar dan tegak lurus pada gambar tersebut? Tadi sudah Ibu sampaikan. Ada tidak tadi ya garis sejajar dan tegak lurusnya? Ada? Ada. Ini nanti dilihat di LKPD. Tadi bangunan real, bangunan nyatanya. Sekarang kalau misalnya dibuat dalam diagram kartesius, begini bentuknya. Dua buah garis sejajar, ada G, ada H ya. Titiknya nanti kalian cari titik berapa itu. Titik ordinatnya, kemudian yang ini juga ini saling tegak lurus, nanti kalian lihat itu titiknya berapa, nanti kita masukkan ke rumus yang kalian sebutkan tadi, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nanti silakan cari tahu bagaimana kemiringan garis dari gambar A bagaimana kemiringannya, gambar B juga bagaimana kemiringannya, hasil kalinya bagaimana. Nah ini silakan kerjakan LKPD bersama kelompokmu. Jika ada yang belum dipahami silakan bertanya. Ibu bagikan dulu LKPD kalian ya. Silakan berdiskusi dengan kelompok, lakukan kegiatan-kegiatan ini, baca petunjuknya.
Gambar C ya, dari gambar C didapat bahwa MG ini kan ada M ya, gradien ya, berarti MG gradien garis biru berarti. Nah, jadi berapa? 8 dibagi negatif 8 berapa? Hah? 1. Negatif 1. Ini ya. Ini baru untuk garis G, ya. Berarti ini MG tulis. Ada G kecil di bawah. Di bawah M kecil. Nah, baru gradien garis G. Sekarang cari gradien garis K. Pakai rumus inilah. Sudah semuanya? Sudah ya? Yang mau menyampaikan terlebih dahulu hasil diskusi kalian pada hari ini, siapa yang mau?
Kelompok satu dulu, silakan ke depan. Ayo, yang lain perhatikan gambar kerja masing-masing, lihat apakah ada perbedaan, adakah yang tidak sama dengan jawaban kelompok satu. Nanti diberi tanggapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Masalah 1. Gambar A merupakan garis yang sejajar. Gambar B merupakan garis yang sejajar. Problem statement. Coba rumuskan apa yang menjadi pertanyaan dari masalah 1 tersebut. 1. Bagaimana kemiringan garis dari gambar? 2. Apakah kemiringan garis H dan G sama? 3. Berapakah hasil kali keduanya? Kedua kemiringan garis AB dan BC. Data collection. Berdasarkan masalah 1 di atas, tuliskan informasi apa saja yang kalian ketahui. 1. Bagaimana hubungan dan sifat radian dari dua garis yang sejajar dan tegak lurus. 2. Garis lurus dari kedua gambar tersebut. Data processing. Carilah gradien dari garis H dan G gambar C. Pada garis G, A 8,0 dan B 0,8. Pada garis K, C 4,0 dan 0,4. Jawab. Garis G, N sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 8 dikurang 0 per 0 dikurang 8 sama dengan 8 negatif 8 sama dengan negatif 1. Garis K, M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 4 dikurang 0 per 0 dikurang 4 sama dengan 4 per negatif 4 sama dengan 1. Negatif 1. 2. Carilah gradien dari garis AB dan BC. Gambar D. Jawab. Pada garis D, A negatif 3 dan 4 dan B 4, negatif 2. Pada garis K 4, garis G, M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan negatif 2 dikurang 4 per 4 dikurang negatif 3 sama dengan negatif 6 per 7. Garis K, M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan negatif 3 dikurang 4 per negatif 2 dikurang 4 sama dengan 7 per 6. Verifikation. Berdasarkan kegiatan di atas, ayo tuliskan kembali hasil yang kalian dapatkan setelah menghitung gradien garis. Dari gambar C didapatkan MG sama dengan negatif 1 dan MK sama dengan negatif 1. Dari gambar B didapatkan MG sama dengan negatif 6 per 7 dan MK sama dengan 7 per 6. Dari gambar C didapatkan MG dan MK untuk gradiennya garis sejajar yang sama. Dari gambar D didapatkan MG dan MK untuk gradiennya garis saling bersamaan. MG dikali MK sama dengan negatif 6, 7 dikali 7, 6 sama dengan negatif 1 per 1 sama dengan. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok. Kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Ada yang tidak sama misalnya jawabannya? Prosesnya yang disampaikan oleh Fitri? Kalau tidak ada, lanjut ke kelompok 3. Generalization. 1. Dua buah garis dikatakan sejajar jika mempunyai gradien atau pengiringan garis yang sama. MK sama dengan MG. 2. Dua buah garis dikatakan saling tegak lurus jika hasil kalinya gradiennya bernilai negatif 1. Iya. Wassalamualaikum Masih yang plus dulu? wabarakatuh. Sekarang kalian sudah mengerjakan KPD atau
nampak yang demikian hingga kalian bisa mengerjakan tugas individu ini ya. Tetap di dalam kelompok tapi mengerjakan tugas secara individu. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan secara individu. Tugas yang diberikan tadi. Sudah ya? Sudah? Sudah? Kalau sudah, Ibu ambilkan lembar jawaban kalian beserta soal juga LKPD-nya. LKPD-nya. Ya, sini kumpulkan. Ya, PD. Oh iya, bantu Ibu. Tolonglah. Kumpulkan LKPD-nya. Ibu ambil nomor jawaban. Sudah? Kita sudah mengerjakan LKPD secara berkelompok, sudah kita lakukan itu. Kemudian kita akan bersama-sama mencoba menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah kalian lakukan tadi. Yang pertama, pembahasan LKPD. Ini ya, problem statementnya. Dari masalah satu tadi dapat kita lihat apakah terdapat garis sejajar dan tegak lurus pada gambar tersebut. Itu ya. Kemudian bagaimana hubungan dan sifat gradien dari dua garis sejajar dan tegak lurus, itu yang harus kalian cari tahu jawabannya tadi. Setelah melakukan pengumpulan data processing ya, memproses data itu menjadi sesuatu yang bernilai, yang berhubungan dengan kegiatan masalah, kemudian didapat hasil kesimpulannya hampir sama dari ketiga kelompok tadi, bahwa kesimpulannya adalah dua buah garis dikatakan sejajar apabila mempunyai gradien atau kemiringan garis yang sama. Jika ada garis K dan garis L, maka garis gradiennya MK itu sama dengan ML. Berarti ya, kalau gradiennya sama, dia pasti sejajar. Sama dengan yang gambar menara pisah tadi. Kalau dicari ternyata gradien kiri dan kanannya sama, berarti dia pasti sejajar. Kemudian dua buah garis dikatakan saling tegak lurus. Jadi nanti ada garis A dan garis B. Garis A itu misalnya gradiennya berapa, garis B nya berapa. Hasil kalinya kalau setelah dikalikan hasilnya adalah -1, berarti garis tersebut saling tegak lurus. Ngerti sampai di sini? Ada pertanyaan? Tugas untuk minggu depan kalian pelajari materi selanjutnya. Itu kita akan menentukan sebuah persamaan garis. Tetap pelajari itu masalah gradien dulu. Nanti kita masukkan ke rumah, kita bisa membentuk suatu persamaan garis ya. Ada di buku paket, silakan pelajari. Dari internet juga banyak, dari YouTube juga banyak. Pelajari di rumah biar memudahkan kalian. Untuk tugas PR di rumah, ambil dari halaman uji kompetensi 2 itu. Ketemu bukunya? Ketemu? Nomor 2 dan 3 ya.
terlibat aktif semuanya untuk diri kita masing-masing dan kelompok. Silakan tepuk tangannya mana? Ini Ibu ada sedikit surprise untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 berbagi nanti ya, 1 untuk semua. Itu hanya hadiah kecil yang Ibu harapkan nanti kalian bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar, bersemangat lagi dalam kegiatan berkelompok sehingga hasilnya yang didapat juga maksimal ya. Sebelum Ibu tutup kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita melakukan refleksi, artinya apa itu melihat kembali kilas balik dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, apa-apa saja yang menjadi kemudahan, misalnya kalian bisa menjadi lebih tertarik belajar matematika, dan apa saja yang menjadi kesulitan kalian sehingga pembelajaran pada hari ini terasa begitu sulit misalnya. Ada yang mau menyampaikan apa yang kalian rasakan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Apa? Alika, silakan. Kami lupa cara menentukan titik dalam bidang koordinat. Lupa menentukan titik dalam bidang koordinat. Iya ya, itu materi kelas 8 semester 1 kemarin. SD sebenarnya sudah disampaikan, makanya kata Ibu berkali-kali disampaikan matematika itu berkelanjutan. Jadi materi yang kalian terima hari ini jangan sampai lupa pada materi-materi selanjutnya. Itu menyusahkan, nanti menyulitkan ya. Nanti coba diingat lagi bagaimana caranya, di mana X-nya, di mana Y-nya. Kemudian ada lagi kesulitan yang kalian temui? Masih Alika lagi? Kami juga kadang salah atau keliru dalam menghitung nilai gradien. Menghitung nilai gradien itu Ibu lihat tadi sekilas kalian lupa yang mana Y2, yang mana X1, yang mana X2 ya. Jadi kalau misalnya tidak teliti dalam menentukan yang mana Y2, yang mana Y1, itu nanti membuat suatu kekeliruan dalam jawaban kalian. Makanya karena tidak ketemu nanti bagaimana gradiennya, bagaimana gradien garis yang sejajar dan garis yang tegak lurus. Itu kesulitan yang kalian temui. Ada lagi? Tidak. Kalau tidak, sekarang Ibu tanya. Yang bakal Ibu pertahankan mungkin dalam kegiatan penyusunan proses pembelajaran lagi, ada kemudahan yang kalian terima atau kesan yang baik dari kegiatan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang mau? Oh iya, silakan Fitri. Hal yang menarik dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah 1. Gambar LKPD-nya menarik dan mudah dipahami. 2. Kegiatan kelompok membuat kami saling membantu dan memudahkan dalam menjawab LKPD. Sepakat kalian kerja kelompok memudahkan kalian? Lebih milih kerja kelompok apa lebih milih kerja individu? Oh, karena bisa saling membantu ya. Kalau tidak tahu kan bisa ada teman yang membantu, saling berbagi informasi. Kemudian ada lagi? Tidak. LKPD menarik. Sepakat LKPD-nya menarik? Tidak terganggu dengan gambar warna-warni? Tidak ya. Jadi mudah-mudahan nanti minggu-minggu depan pembelajaran kita akan menjadi semakin lebih baik. Sebelum Ibu tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya? Tugas rumah sudah Ibu berikan. Minggu depan kita bertemu lagi. Ibu mohon maaf jika ada salah. Semoga kegiatan kita pada hari ini bermanfaat. Kepada Allah Ibu mohon maaf, ampun. Tetap jaga kesehatan, tetap rajin berolahraga. Kata Ibu, yang penting tetap berdoa. Ibu mohon maaf jika ada salah ya. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.